kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan bagi kita, teristimewa bagi saya untuk membagikan pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah yang sudah juga memberikan waktu dan juga dukungan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang pada hari ini merelakan waktunya boleh kita berjumpa di ruangan ini. Baik Bapak dan Ibu, Suster, pada kesempatan ini saya tidak menggurui, saya hanya bersharing tentang pengalaman saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, mewakili sekolah kita saat ini dari SD Swasta Santa Melania. Jadi saya mau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Tapi sebelum kita melangkah mengenai penyebaran tentang budaya positif itu, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dulu, kita berjoget dulu supaya jangan terlalu tegang, supaya jangan terlalu tegang ya. Ya, yang tidak bisa jangan dipaksa Bapak Ibu ya. Kita berjalan, kita bernyanyi dan bergoyang. Kita ikuti sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan segar. Ini saya bagikan tentang budaya positif atau apa yang sudah kami dapatkan dari
pendidikan calon guru penggerak yang kami ikuti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, jadi Pak Guru, Suster, Bapak Ibu, kalau saya katakan salam guru penggerak, kita menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita coba dulu, Suster, Bapak Ibu. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, Suster, Bapak Ibu, kita lihat ini calon guru penggerak untuk perwakilan dari sekolah kita. Ya, kebetulan ini fotonya saya kurang ingat tahun berapa nih, tapi yang jelas ada waktu itu acara dia sih. Dia masih muda, memang ternyata masih muda itu. Lalu kemudian ini juga fasilitator kami. Ini kalau fasilitator itu yang menangani satu wilayah tingkat kabupaten yang di fasilitatori oleh Bapak Tony Ria dari Medan. Kemudian pengajar praktik itu Jubair Ahmad yang datang hari Senin lalu. Nah, inilah beliau itu guru SMP Negeri 1 Pandan. Nah, ini kira-kira perkenalan singkatnya. Lalu, Suster, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada sore hari ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi yang saya sebarkan kepada Suster, Bapak Ibu adalah pemahaman saya tentang apa yang saya ikuti dan bagaimana saya menerapkan, walaupun masih dalam tahap memulai, tentang budaya positif itu di sekolah kita ini. Selanjutnya, Suster, Bapak dan Ibu, hal yang mau saya sebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif itu, pertama sekali adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari 8 pokok materi ini sebenarnya ada 6 konsep, tapi dari 8 sub materi ini saya jabarkan dia jadi 8. Sebenarnya dia ada 6 konsep inti daripada budaya positif, tetapi saya perinci lagi dia menjadi 8 bagian. Nah, pertama yang menjadi perlu kita bicarakan tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya di sini? Kalau kita melihat kembali pengalaman kita sebagai seorang guru, selama ini kita berpikiran mungkin kita menyelesaikan materi-materi di buku yang sudah tersedia, bukan? Artinya ada batasnya, semester 1 berapa bab, semester 2 berapa bab. Jadi kita fokus hanya mencapai itu, menyelesaikan itu. Lalu juga fokus bagaimana murid berhasil memperoleh nilai standar KKM yang sudah kita tentukan sebelum masuk ke semester. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Benar atau tidak Bapak Ibu? Lalu selanjutnya, ketika apa yang menjadi bayangan kita sebagai seorang guru, materi pelajaran itu tidak dikuasai oleh anak, yang dibuktikan dengan tidak mencapai nilai KKM, kita sering merasa gagal dan kecewa. Bagaimana ini? Kenapa dari sekian banyak kepala atau jumlah murid dalam satu kelas itu paling hanya
10 atau bahkan 5 yang memenuhi standar KKN, lainnya di bawah. Nah, lalu itu menjadi paradigma lama yang seringkali kita anggap itu suatu kegagalan sebagai tugas kita sebagai seorang guru. Jadi dalam paradigma baru pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi maksudnya berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada ketercapaian atau penyelesaian daripada materi per semester. Ya, artinya berpihak, kita laksanakan tugas kita dalam mengajar, tapi bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan materi pelajaran dari apa yang sudah tertulis di buku paket ataupun modul-modul ajar yang tersedia untuk kita ajarkan. Jadi lupa kita dengan filosofi pendidikan yang sesungguhnya, yaitu mengajar yang berpihak kepada murid. Begitu. Jadi yang mau diubah adalah paradigma baru kita sebagai guru dalam pemberian pembelajaran adalah memberi pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi, berpihak kepada murid. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga pendidikan nasional. Selanjutnya, saudara Bapak Ibu, dalam tujuan pendidikan nasional itu berdasarkan kurikulum merdeka harus mencakup profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Itu ada yang pertama, bertakwa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila. Jadi berpihak kepada murid, prinsip pendidikan tadi yang kita ubah menjadi paradigma baru, berpihak kepada murid atau istilahnya berdiferensiasi tadi harus terwujud itu yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu di dalamnya. Seperti tadi siang kalau ketika datang pengajar praktik Ibu Saragi tadi, dia keyakinannya masuk ke mana. Jadi ketika melakukan segala proses pembelajaran itu harus tercermin profil pelajar Pancasila ini. Jadi tidak hanya semata-mata kejar target kurikulum, tapi melupakan apa yang menjadi tugas yang memang istimewa bagi kita sebagai seorang guru yang mengajar berpihak kepada murid. Nah, begitu. Selanjutnya, selama ini ketika kita sebagai guru, bagaimana pengawasan kita, bagaimana pemikiran pemahaman kita tentang teori kontrol. Teori kontrol maksudnya Bapak Ibu Suster, kuasa kita sebagai seorang guru kepada murid. Bagaimana selama ini pemahaman kita tentang kuasa kita terhadap anak-anak kita? Coba mungkin bisa ada yang bersharing. Teori kontrol tadi maksudnya kuasa kita sebagai seorang guru untuk mengatur, mengarahkan, mendidik, apalagi istilahnya mengatur, mendidik, mengarahkan anak-anak itu, kita punya kuasa yang disebut dengan teori kontrol. Kira-kira pemahaman kita dalam hal teori kontrol ini selama ini yang kita perhatikan bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan terhadap anak-anak kita dalam hal penguasaan yang bisa kita buat kepada mereka?
Bagaimana Bapak itu? Harus mengikuti apa yang kita mau. Pasangan mengatakan anak harus mengikuti apa yang kita mau, apa yang dimau guru. Pokoknya apapun itu anak harus ikut apa yang dimaui oleh guru. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah pada umumnya kita seperti itu selama ini? Tidak? Syukur kalau tidak. Kalau saya pribadi selama ini Bapak Ibu, saya seperti seolah-olah saya superior, sesuka hati saya kepada anak-anak di dalam kelas. Kalau saya katakan hafal, itu yang terjadi. Saya menggunakan kontrol yang atau kuasa sebagai seorang guru itu seolah saya memaksa, saya superior bagi dia. Tidak boleh, tidak, harus. Nah, begitu. Ini yang selama ini yang terjadi. Lalu disadarkan dengan pemahaman teori kontrol ini yang dipopulerkan oleh William Glasser, seorang psikiater dan seorang pendidik, yang mengatakan bahwa Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, seperti itu tadi yang saya katakan itu. Saya berilusi, berpikiran bahwa murid itu boleh saya sesuka hati saya. Ternyata itu salah. Tidak boleh. Jangan ada pikiran bahwa kita bisa sesuka hati kita atas kemauan kita terhadap murid yang kita ajari. Karena apa? Ada efek sampingnya nanti. Tidak sekarang, di masa depannya. Luka batin kalau istilah sering diucap orang ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Coba, ini saya sering pernah mengatakan seperti ini kepada anak-anak saudara Bapak Ibu. Itu kejadian di kelas 2. Ketika saya masuk, saya katakan begini: siapa yang besok mengerjakan PR-nya, saya kasih bonbon permen. Benar permen Bapak Ibu ya? Nah. Saya kasih. Saya sengaja beli dari kantin yang permen yang murah, ya terjangkau uang lah yang ada. Lalu saya buktikan, tapi rupa-rupanya itu kan hal yang positif Bapak Ibu ya, Suster. Hal yang positif loh, penguatan yang positif itu, bahwa mereka punya kemauan untuk menyelesaikan PR begitu. Dan mereka memang, tapi memang belum semua, masih ada juga. Tapi kalau dibandingkan sebelum dibuat seperti itu, ya boleh dikatakan sudah mulai ada keberhasilan, kemajuan. Tapi ada efeknya. Nah, jadi kita dengan penguatan positif itu tidak efektif dia kalau dalam halnya tidak memunculkan suatu motivasi yang muncul atau lahir dari diri seorang murid itu ketika dia melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya berefleksi lagi. Lalu saya mau ajak saudara Bapak Ibu, ketika kita di lapangan, kita kan sering berganti sesuai jadwal ketika mendapatkan giliran memberi nasihat singkat ya. Lalu kita katakan begini: anak-anak Pak Guru, anak-anak Ibu Guru, selamat pagi kita semua, selamat pagi. Kalian tujuan kalian datang ke sekolah ini apa? Belajar. Tapi kenapa kalian sering sekali tidak mengerjakan PR? Tak tahukah kalian? Kalian itu sudah menyenangkan uang orang tua kalian. Kalian itu sudah
menjadi anak durhaka. Seperti itu mungkin kita ucapkan. Maksud kita memang baik, tapi yang direspon dari anak itu belum tentu baik apa yang kita katakan itu. Nah, itu masalahnya. Beragam nanti efek sampingnya bila kita menggunakan kuasa kontrol kita sebagai seorang guru itu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saya alami ketika di rumah saya terhadap anak milik saya kok mungkin seperti itu. Jadi ada pemikiran, ada memaksa. Apa kamu harus seperti ini, kamu harus begini, nah, seperti itu. Jadi mungkin di sekolah juga pernah kita alami. Atau ada yang mau membagi pengalaman Suster Bapak Ibu tentang teori kontrol ini yang selama ini kita praktekkan dalam tugas kita sehari-hari? Ada Suster Bapak Ibu yang mau kita bagikan tentang teori kontrol ini kita sebagai guru? Ada Bapak Ibu? Ada? Baik, terima kasih Pak Utan. Yang tertarik saya dari materi ini nomor 2 itu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ini tadi Bapak sudah menceritakan kisah Bapak, pengalaman Bapak ketika memberikan hadiah untuk memotivasi anak sebenarnya ya. Dan itu sering kita lakukan ya waktu literasi begitu. Nah, jadi saya mau bertanya, menurut ilmu yang orang Bapak dapatkan dari CGP ini supaya kami juga paham. Jadi bagaimana solusinya seperti itu? Apakah memang itu tidak baik? Nah, apakah itu baik? Lalu kalau tidak baik apa kerugiannya terhadap anak? Dan bagaimana menurut Bapak dan untuk selanjutnya untuk kita buat? Karena kan dari sekolah kita ini kan seringnya, apalagi kalau terima rapor misalnya, kita kan selalu memberikan hadiah. Kalau saya pribadi memang, saya waktu datang ke sini saya pernah mengkomentari, ngapain kita berikan itu kan tidak baik sebenarnya. Itu yang saya pahami juga ya. Nanti itu kan untuk mengapakan orang yang anak-anak yang tidak juara, jadi merasa semakin minder yang lain. Tapi memang ada juga sisi positif untuk yang lain, untuk mendorong mereka supaya dapat hadiah. Dan yang juara itu juga mungkin untuk mendorong mereka untuk semakin giat lagi. Jadi yang mau saya tanya, bagaimana menurut teorinya seharusnya yang kita lakukan, begitu Pak? Baik, terima kasih Saudara atas pertanyaannya. Pertama sekali, ini apakah baik atau tidak baik memberikan penghargaan ya Saudara atau reward kepada orang yang sudah mungkin boleh dikatakan mengerjakan apa yang sudah diperintah atau apapun yang sudah selesai dikerjakan. Sebenarnya pada umumnya tidak menyalahi, prinsipnya tidak menyalahi. Tetapi kalau kita bicara dari psikologi daripada pertumbuhan seorang murid atau anak, itu akan mempengaruhi tumbuhnya motivasi dalam dirinya dalam melakukan sesuatu. Dan efek sampingnya juga akan ada. Efek sampingnya ketika tidak mendapat sesuatu atas apa yang dilakukannya, pasti dia akan kecewa. Tidak selamanya itu akan selalu, setiap kali ada dilakukan suatu pekerjaan itu akan diberikan hadiah. Walaupun kita sudah dewasa sampai saat ini, kita kerjakan sesuatu itu pasti ada motivasi kita masing-masing. Nanti akan kita bicarakan secara motivasi apa yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Ada motivasi yang seharusnya berdasarkan teori daripada William Glasser ini, bahwa kita itu melakukan sesuatu, hendaknya melakukan sesuatu itu karena memang tidak karena diiming-imingi hadiah atau apa, itu teorinya. Tapi kalau sudah tanya bagaimana, apakah itu salah?
tidak salah mutlak, tidak salah mutlak, tapi ada efek sampingnya. Kekecewaan akan terjadi ketika itu tidak berjalan setiap kali orang melakukan pekerjaan itu tidak mendapat. Mungkin hari ini suster kasih saya senang, besok belum tentu. Lalu apakah saya akan cemberut? Begitu. Jadi efek sampingnya pasti ada ketika kalau saya melakukan sesuatu itu motivasinya hanya mendapatkan pujian, reward, akhirnya nanti akan membahayakan kinerja ke depan. Kira-kira seperti itu, Sister. Kalau soal bagaimana nanti kita lihat, Sister. Mudah-mudahan nanti terjawab apa yang menjadi pertanyaan jawaban sepenuhnya dari pertanyaan Sister. Nanti untuk selanjutnya, Sister, kita masih dalam teori kontrol ini. Kira-kira pengalaman kita, Suster, Bapak, Ibu, bagaimana pengalaman kita selama ini di sekolah kita ini? Mari kita coba dulu bagikan, Bapak, Ibu, bagaimana yang kita lakukan terhadap teori kontrol atau kuasa kita sebagai guru dalam mengatur, mengarahkan, mendidik anak-anak kita di sekolah ini. Bagaimana pengalaman kita, Suster, Bapak, Ibu? Ada Bapak, Ibu? Ibu bilang seperti senyum. Ada mau diceritakan Bapak? Bagaimana Ibu selama ini menjalankan teori kontrol sebagai seorang guru kelas di 2A? Bagaimana, Ibu? Terima kasih untuk Pak Sikotang. Pengalaman sebagai guru, ya barangkali kalau melihat zaman itu sudah berbeda ya Pak. Kalau masa kita dulu, cara mengajar kita dengan sekarang sudah berbeda. Perbedaannya pada saat dulu kita kalau mengajar itu kita jelaskan pelajaran itu maunya anak-anak itu mengerti apa yang kita jelaskan, dan maunya mereka melaksanakan apa yang kita katakan, apa yang kita jelaskan itu. Nah, kalau dijelaskan sekali dua kali mereka tidak mengerti, kita juga merasa, aduh bagaimana saya ini, kita introspeksi diri, kenapa mereka tidak bisa, begitu kira-kira ya Pak. Nah, tapi perlu kami tanya, pada saat sekarang ini bagaimana caranya? Apakah harus itu kita laksanakan sekarang ini juga, ya Pak ya? Dan kita juga berpikir bagaimana cara kita, ya, untuk anak-anak ini, untuk siswa ini, yang karena cara berpikir anak-anak itu berbeda, Pak ya, berbeda. Ada yang cepat menangkap, ada yang sedang, ada yang hanya dijelaskan sekali mereka sudah mengerti. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mendampingi anak-anak ini supaya lebih cepat menangkap dan cepat memahami. Apalagi sekarang ini kita buat soal yang gampang saja, mereka susah mengerti karena kurang memahami, ya, kurang menyimak apa yang kita jelaskan, begitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi mohon penjelasannya bagaimana caranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Deha Piaman. Tadi mengenai teori kontrol, Ibu sudah berusaha bagaimana anak-anak itu memahami penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan kepada mereka. Ya, artinya sudah berulang kali, tapi toh juga tidak paham mereka. Lalu bagaimana? Apakah dibiarkan? Apakah dimarahi? Apakah ditinggal kelaskan? Nah, ini kan menjadi polemik juga kan? Nah, apalagi ini kita sudah menjelang untuk penentuan itu. Nah, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara,
ketika seorang guru itu harus mengajar berpihak kepada murid, atau istilah kerennya sekarang berdiferensiasi. Berpihak kepada murid adalah dengan cara membawakan pelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman, ya, kodrat zaman mereka saat ini pasti beda ya Bapak Ibu dengan zaman saya, zamannya Pak Simbolon, zamannya Ibu Simarmata, pasti beda zaman waktu kita sekolah, waktu SD, usia murid kita sekarang dengan zaman mereka saat ini, pasti beda. Jadi pertama harus mengupdate apa yang menjadi zaman mereka saat ini. Zaman mereka saat ini adalah dunia digital. Dunia digital ya, dengan mungkin cara menganulir atau mengintegrasikan kemajuan teknologi saat ini dalam pembelajaran sesuai zaman mereka. Lalu sesuai kodrat alam. Nah, apa pula kodrat alam ini? Kodrat alam ini adalah sesuai budaya daerah anak bersangkutan atau daerah lingkungannya. Artinya begini, kodrat alam ini dia sudah boleh dikatakan apa yang dia hidupi selama ini di lingkungan di mana dia berada. Tidak hanya cukup belajar di kelas, itu teori Bu ya. Tidak hanya cukup di dalam kelas, mungkin dengan di luar kelas, dengan alam yang ada, sesuai alam yang mereka alami sendiri, itu akan memudahkan mereka memahami sesuatu tentang materi itu. Harus diumumkan, harus diintegrasikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi contoh materi apa ya, boleh saya katakan kalau di kelas 2, contoh pelajaran saya agama, misalnya mujizat Yesus. Mujizat Yesus, kalau dia ketika menyampaikan materi mujizat Yesus sesuai dengan kodrat alam, maka ketika misalnya Yesus berjalan di atas air contoh, boleh saja kita membawa, kalau kita belajar di luar kelas, boleh saja kita bawa ke pantai pendaratan, contoh pendaratan, atau minimal membuat poster ataupun gambar Yesus yang sedang berjalan di atas air, yang yang langsung bisa dilihat ataupun bisa berupa video, audio visual bisa di situ terjadi. Nah, itu sudah terangkum di situ kodrat alam dan zaman. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi Ibu katakan refleksi. Memang seorang guru adalah selalu berefleksi, karena melalui refleksi itu nanti akan melihat mana yang sudah baik, mana yang masih perlu diperbaiki ke depan. Itu yang mungkin bisa saya jawab sebagai solusi dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi berdasarkan filosofi dari pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Jelas Ibu, kemampuan anak tidak sama, bukan berarti yang tidak mampu kita tinggalkan, tapi kita beri keselamatan. Karena filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak supaya menjadi manusia yang seutuhnya mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Itu filosofinya. Artinya bagaimana caranya kita temukan cara yang terbaik sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan juga percaya bahwa anak itu punya potensi, keunikan, punya kelebihan kekurangan yang tentunya kita sebagai amal atau penuntun di situ adalah untuk mengarahkan mereka. Tidak bisa kita paksa batu berubah jadi roti, atau tidak bisa kita paksa seorang anak itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kembali ke teori kontrol tadi, bahwa dalam kita punya ilusi bahwa kita bisa memikirkan
anak itu bisa kita paksa atau sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita hanya sebatas menuntun, mengarahkan, dan ketika mereka berbelok kita arahkan, begitu tugas kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, ya ini dia mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini seharusnya yang kita harus miliki sebagai seorang guru. Selama ini kita hanya sebatas stimulus respon saja, yaitu kita realitas kebutuhan kita sama. Itu kira-kira kita sama kok, kebutuhan kita sama. Kalau secara teori kontrolnya itu kebutuhan itu pasti berbeda, pasti berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang apapun yang mereka lihat. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pasti. Lalu kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu ya di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini yang selama ini antara paradigma lama ke paradigma baru, antara stimulus respon dengan teori kontrol yang sering terjadi, miskonsepsi tentang itu. Kuasa untuk mengatur, mengarahkan, memaksa apapun yang menjadi keinginan kita yang harus dibuat oleh orang lain. Itu miskonsepsi yang sering kali kita alami, khususnya dalam pendidikan hadapi anak-anak. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, kira-kira disiplin positif yang dimaksud dengan disiplin positif, itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya begini, saudara Bapak Ibu, mengenai disiplin positif ini. Ketika kita atau murid kita melakukan sesuatu itu yang menjadi tujuannya adalah dia disiplin karena memang dia menyadari bahwa ada nilai luhur yang hendak dicapainya sehingga dia melakukan itu. Jadi tidak hanya sebatas karena pengaruh dari luar, tapi karena memang dia sadar bahwa itu penting baginya. Misalnya, jaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kira-kira kalau kita hanya ketika kita mengatakan kepada murid seperti buang sampah pada tempatnya, lalu dia buang, lalu itu berarti kan dia hanya pengaruh karena kita suruh, kan begitu saudara Bapak Ibu. Yang menjadi disiplin positif di sini intinya adalah orang lain atau murid melakukan segala sesuatu itu karena memang kesadaran dirinya, motivasi dirinya sendiri, karena dia meyakini ada nilai luhur dari apa yang dilakukannya itu. Mengapa Anda berdoa? Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini, mengapa Anda berdoa? Nah, bisa jawab, Suster Bapak Ibu. Ya, mengapa Anda berdoa? Baik, terima kasih Pak Guru. Mengapa saya berdoa? Karena saya berkeyakinan melalui doa itulah saya bisa berkomunikasi kepada Tuhan yang saya yakini Dia akan mampu memberikan jalan dan pertolongan buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pas
Simbolon yakin bahwa dengan berdoa itu, Pak Simbolon yakin bahwa melalui doa itu Tuhan akan memberi pertolongan. Jadi tidak harus disuruh. Coba sekarang kita lihat dulu, suster bapak ibu, ini menjadi miris juga, benar ya. Setiap kali Pak Betul kita di lapangan, misalnya bapak ibu kita saling bergiliran memberikan nasihat kepada anak kita. Ketika yang dilakukan bukan bernyanyi ya, itu kita katakan ya. Lalu ketika kenyataan ketika ibadah itu, mereka punya. Apa kalau punya mereka tidak tahu? Tahu, karena itu sudah dilatih. Nah, ini yang menjadi juga masalah. Lalu seringkali karena mereka memang belum menemukan apa yang nilai-nilai yang sesungguhnya mereka bernyanyi seperti itu. Coba kalau mereka sampai kepada keyakinan bahwa mereka ketika bernyanyi itu adalah sesuatu yang lebih seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Simbolon, pasti mereka akan lakukan itu. Jadi ini juga inilah inti pokok daripada disiplin positif itu, melakukan segala sesuatu itu karena memang yakin bahwa dengan melakukan sesuatu itu adalah hal yang baik, bukan karena dipengaruhi orang lain atau orang luar. Itulah bagaimana caranya untuk menerapkan disiplin positif ini. Pertama tadi diubah dulu paradigma kita, paradigma yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu disiplin itu apa? Lalu teori kontrol yang tadi kita sudah bahas sekilas, nanti akan didalami lagi berikutnya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Coba saya pernah terlambat. Saya kejar waktu supaya jangan terlambat, bukan karena saya anggap punya nilai bahwa sesuatu itu tidak terlambat bernilai, tapi takut karena nanti akan ditegur. Nah ini masalah. Berarti nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, jadi atau melakukan sesuatu itu karena penghargaan atau dapat imbalan ataupun karena ancaman kita melakukan sesuatu. Nah ini yang hal yang keliru. Nanti lalu bagaimana disiplin positif yang sesungguhnya harus ada di dalam diri anak? Nanti kita akan lihat suster bapak ibu. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya lahir tumbuh dari dalam dirinya dalam melakukan sesuatu, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain atau orang di luar dari dirinya. Itu yang dambaannya ke depan dalam penerapan disiplin positif ini. Selanjutnya, suster bapak ibu, nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang mau hendak dicapai ketika menerapkan suatu disiplin. Ketika membuat disiplin positif itu harus mencapai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya disiplin, tanggung jawab, kemudian mandiri, dan banyak hal lain lagi. Itu nilai-nilai kebajikan. Artinya tidak ada ikatan suku, bangsa, agama, bahan maupun latar belakangnya, berlaku untuk semua tanpa dilihat suku, agama dan lain sebagainya. Makanya dikatakan nilai-nilai kebajikan universal.
Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan itu seperti yang tertulis dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Inilah yang tadi dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Lalu di lain organisasi itu IDO, Primary Years Program, itu nilai-nilai yang dihidupi di dalamnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ini beberapa contoh nilai kebajikan, saudara Bapak Ibu, yang harus ada dalam penerapan disiplin positif. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, seperti kita living values. Nah, itu hampir mirip dengan ini nilai-nilai kebajikan yang kita hidupi atau living values. Kemudian dalam menerapkan budaya positif ataupun disiplin positif itu kita harus memahami juga, saudara Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, pastilah seluruh tenaga pikiran kita lakukan agar tujuan kita itu dapat kita capai. Nah, supaya terpenuhi apa yang kita inginkan. Sama halnya saya ingin punya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita punya target untuk mencapai kebutuhan kita itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Lalu selanjutnya, apa menurut teori pendidikan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa yang dibutuhkan dalam bertahan hidup itu yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini agar bisa bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan apa yang ada di dalamnya yang harus terpenuhi, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, bila ini tidak terpenuhi, akan terganggu perilaku daripada seseorang itu dalam bertindak dan bersikap. Bila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akan terganggu. Begitu juga kira-kira koneksinya dengan perilaku murid kita. Bila kebutuhan mereka tak terpenuhi, maka mereka akan banyak seperti hiperaktif lah, ya, suka bicara lah, tertawa-tawa lah, bermain-main lah. Mengapa seperti itu? Karena kebutuhan dasar ini sering kali tidak mereka dapatkan. Lalu selanjutnya penguasaan, kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu harus terpenuhi seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini hal yang pondasi sekali sebagai penguasaan dalam diri seseorang. Pasti semua orang akan membutuhkan ini, penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Yang ada di dalam kebebasan ini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas, kebebasan. Maka seringkali kita perhatikan anak-anak, mereka hanya mau bermain, pergi jalan-jalan, pergi pindah-pindah dari bangku temannya ke bangku temannya yang lain, atau mengganggu temannya ketika sedang serius belajar dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan kita sebagai guru mampu mengarahkan anak-anak yang sering kali kita anggap mengganggu dalam proses belajar mengajar. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini kira-kira 5 kebutuhan dan apa saja yang ada di dalam 5 kebutuhan itu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang.
Lalu selanjutnya, ini motivasi perilaku. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Sebagai pendidik atau sebagai guru, kita juga harus melihat dan mampu mengukur, menganalisis kira-kira apa yang mendorong seseorang itu melakukan sesuatu itu. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini pernah saya alami. Ya, ketika terlambat datang ke sekolah, ya, mengejar target, pengerjaan, PMM, RPP dan lain sebagainya. Itu di pengalaman saya. Ya, lalu bagaimana dengan murid? Sudah dapatkah kita melihat, menganalisa tentang motivasi mereka? Apakah mereka melakukan sesuatu yang kita perintah itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, ini pertanyaan refleksi untuk kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Apakah melakukan segala sesuatu itu, kita atau murid kita melakukan sesuatu itu hanya demi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain? Nah, ini menjadi juga polemik ketika pengumuman kejuaraan di setiap semester di lapangan. Ada efek sampingnya kalau menurut psikologi. Ada penggolongan nanti istilahnya, yang menganggap yang lain tidak berhasil, sedangkan yang juara sudah berhasil, seperti itu. Lalu bila seseorang melakukan atau murid melakukan dua hal ini, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti itu adalah belum tercipta di dalam dirinya kesadaran diri dalam melakukan sesuatu. Dia hanya melakukan segala sesuatu itu karena pengaruh luar dari dirinya sendiri, yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Yang tidak berkembangkan, yang harus dapat kita ciptakan sebagai guru adalah memotivasi perilaku murid itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang mau didambakan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, hukuman. Ini bagaimana pengalaman kita, Suster Bapak Ibu? Tidak terencana, tiba-tiba langsung kita hukum mereka ketika mereka melanggar, baik fisik melalui kata-kata, ya, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini seringkali kita lakukan. Lalu konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya, besok kalau tidak selesai, awas ya, kau tahu kan akibatnya besok kalau tidak selesai. Akhirnya seperti itu. Kita memberikan suatu sanksi dengan bentuk konsekuensi. Restitusi, ini yang menjadi pemberian solusi dalam mengatasi masalah, yaitu karena proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mandiri menyelesaikan masalahnya dengan tahap restitusi ini. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu kira-kira Suster Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi. Perbedaan tiga hal ini yang menjadi harapan penerapannya adalah restitusi bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid kita, bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Lalu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sebagai penghukum. Ini 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, ini yang akan sering dikatakannya.
ketika anak-anak itu melanggar aturan. Berlari di lapangan 50 kali putaran, berdiri di atas meja sampai habis pelajaran. Ini adalah bentuk seorang guru di posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini contohnya, contoh hukuman yang diberikan. Lalu pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apa yang akan diucapkannya bila guru mengambil posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah? Dia akan mengatakan begini, saya sudah menasihati kamu, betapa kamu menyia-nyiakan perjuangan orang tuamu. Nah, begitu. Aku sudah menasihatimu loh. Kenapa kau berubah-berubah? Kamu sadar tidak? Kamu sudah menyia-nyiakan kerja keras orang tuamu. Nah, itu yang sering. Mungkin niat kita baik, nah, tapi kita masuk dalam posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Lalu sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman yang akan sering diucapkannya sering seperti bagaimana seorang berteman, akrab, ya, lemah lembut, ya. Ini sering dikatakan, ayo dong, jangan malas-malas, cepat kerjakannya demi Pak Guru atau demi Ibu Guru, cepat kerjakan. Terjadi suatu keintiman komunikasi antara guru dengan murid seperti teman, seperti itu. Lalu posisi kontrol yang keempat, pemantau. Seorang pemantau akan sering berkata begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu akibatnya? Sebab akibat, ini inti daripada seorang pemantau. Dia akan mengatakan, disepakati sudah dari awal, kalau kau tak kerjakan PR, ini akibatnya. Kalau kau datang terlambat, ini akibatnya. Jadi itu pemantau. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang pemantau, kita akan selalu melihat, oh, berubah nggak dia ya? Udah tidak terlambat lagi kan dia? Nah, kira seperti itu. Jadi akibatnya murid merasa juga tidak nyaman bila mengambil posisi kontrol sebagai guru, sebagai pemantau. Yang paling tepatnya adalah sebagai manajer, sebagai seorang guru yang ideal. Nah, ini kalau saya berefleksi begini, suster bapak ibu, setelah saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya berefleksi seperti ini, harus memang banyak-banyak refleksi, supaya mengenali diri lagi lebih dalam. Karena apa? Seorang guru yang ideal itu jangan pernah membuat muridmu tersakiti, jangan pernah membuat muridmu itu merasa tidak dicintai, tidak diperhatikan. Namun sebagai manusiawi yang punya kelemahan, ketika saya mempelajari itu, saya menemukan suatu hal bahwa sebagai seorang guru yang supaya mampu menjadi guru ideal itu lebih sering refleksi, dengan maksud dengan sering berefleksi nanti akhirnya, oh rupanya tadi aku salah, bisa mudah-mudahan tidak terulang kesalahan apa yang dilakukan hari ini, besok akan diperbaiki, tidak lagi terulang. Jadi seperti itu yang saya refleksikan dalam hal ini, supaya menjadi guru sebagai mengambil posisi kontrol sebagai manajer itu adalah, apakah kamu sadar berada dalam masalah saat ini? Apa kira-kira yang dapat kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ini yang sering saya lihat. Ketika murid sudah membuat saya kesal, sudah membuat saya pokoknya sudah emosi tingkat dewa, misalnya masih mampu sih berkata seperti ini. Ini yang menjadi pertanyaan refleksi bagi saya. Lalu selanjutnya sedikit lagi ya saudara bapak ibu. Baik, saya mau bertanya kepada kita, saudara bapak ibu. Tadi posisi kontrol ada 5.
Posisi pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer atau sebagai guru ideal. Nah sekarang dengan kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau seorang guru seperti ini berkata, teori kontrol mana yang telah dilaksanakannya dengan berkata seperti ini, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu yang kedua itu? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Mengapa Bapak katakan bahwa dengan guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah? Mungkin bisa diberikan pendapatnya, Pak. Baik, terima kasih. Karena ketika kita menyampaikan hal itu kepada anak, dia akan merasa bersalah, ya, maka dia tidak nyaman dengan itu. Memang dalam hal ini saya juga coba berapa kali membaca-baca literatur tentang ini, ya, dan saya coba terapkan dengan tuh yang terakhir tadi, yang manajer itu. Memang saya belum melihat hasilnya begitu maksimal. Artinya contoh, ketika saya di kelas itu terlambat, saya tanya itu, kenapa terlambat anakku? Apa masalahnya? Jam berapa kau tidur? Bangun. Kau sholat, terlambat bangun. Dan kenapa terlambat bangun? Saya coba dalami seperti itu sama mereka. Misalnya saya tanya juga jam berapa tidur. Lalu apa usahamu besok supaya nggak terlambat? Tapi baiknya ini masuk kepada posisi pembuat merasa bersalah. Baik, kita lihat apakah benar. Ya, ini kita lihat ya satu persatu, saudara, Bapak Ibu. Terus ya. Benar. Ini dia Bapak Ibu, penghukum. 5 posisi kontrol tadi ini. Kemudian posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat merasa bersalah. Benar sekali, Pak. Lalu selanjutnya yang ini, Bapak Ibu. Ini kira-kira bila posisi kontrol kita sebagai guru, kita berkata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi saya ulang ya, Bapak Ibu. Pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Sekarang dengan berkat seorang guru berkata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira masuk kepada posisi kontrol seorang guru sebagai apa? Saudara Bapak Ibu. Nah, saya sebagai tadi kita sudah menemukan satu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah sudah jelas bahwa dia akan mengalami efek samping. Dia akan tidak menurunkan percaya dirinya, bahwa memang dia akan selalu menyalahkan dirinya dimanapun dia, sehingga percaya dirinya akan rendah sekali. Kamu tidak, kalau sebagai penghukum itu adalah dia tiba-tiba saja, tidak ada sebelumnya disepakati, langsung tiba-tiba saja refleks. Refleks. Jadi kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu kan refleks sebenarnya. Refleks. Nah, jadi dia masuk kepada posisi kontrol penghukum. Selanjutnya ada apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi apa, Bapak Ibu? Kira-kira ini posisinya Teman. apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Sebagai manajer,
di sini sebagai posisi guru yang ideal adalah memandu murid untuk menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Dia mampu menyelesaikan, jadi dia memandu. Ya, jadi kemudian ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, ini sebagai apa ini? Iya, sebagai Gampang ya, teman. lalu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Ini sebagai iya pasti pemantau, karena dia akan selalu memantau tugasnya. Karena mungkin sebelumnya dia tidak pernah mengerjakan tugas, maka dibuatlah dia sebagai seorang pemantau. Hari ini oke lah, tapi besok kalau dia dikerjakan tahu akibatnya. Oh ini begitu. Selanjutnya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu harus dibuat di dalam kelas ataupun dalam lingkup sekolah kita. Mengapa harus dibuat? Mengapa tidak peraturan? Nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Keyakinan kelas Bapak dan Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid. Kalau peraturan itu sepihak, kita yang buat, kita berikan kepada anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu prinsipnya adalah membicarakan bersama, menyepakati bersama apa yang menjadi keyakinan kelas yang harus diikuti. Jadi ketika terjadi pun pelanggaran, kita hanya tinggal mengingatkan. Kalau hanya batas peraturan, mereka kan bisa saja belum menguasai peraturan itu karena tidak diyakini. Berarti komitmen Pak ya? Ya, seperti komitmen, kira-kira seperti itu. Kelas. Seperti kita sudah pernah bahas di yayasannya. Nah, kira-kira seperti ini mengenai komitmen. Lalu selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini ada bersifat abstrak. Bersifat abstrak artinya luas arti. Tidak patok itu sudah jelas apa yang mau dimaksud dari nilai yang harus dicapai. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Seperti tadi diucapkan oleh Bapak pendamping praktik ketika tadi mendampingi Ibu Saragi. Tidak sama semua apa yang menjadi masalah di setiap sekolah. Jadi keyakinan kelas itu harus sesuai dengan masalah yang real terjadi di kelas yang bersangkutan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian ini segitiga restitusi, saudara Bapak Ibu, ini adalah solusi dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh murid, di mana di dalamnya terjadi proses dialog antara guru dan murid sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini tidak menghukum, tidak membiarkan, tapi memberi solusi. Solusinya bukan dari gurunya, tetapi anak itu mampu menemukan solusi apa perubahan yang dilakukan untuk mengatasi kesalahannya. Ini tahap restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti saya akan putarkan sekilas praktik restitusi yang saya buat. Lalu menstabilkan identitas, prinsipnya Bapak Ibu ketika kita merestitusi murid itu, prinsip yang harus kita pegang dalam menstabilkan identitas adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang saya katakan tadi itu. Jadi harus memang banyak refleksi, kesabaran. Ketika sudah amarah tingkat dewa bagaimana? Mampukah? Seperti itu kira-kira. Jadi perlu banyak sekali refleksi pengenalan diri. Selanjutnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Ini kita kata menstabilkan identitas ini. Itu posisi kita sebagai teman itu Pak ya.
Kira-kira ini kalau posisi ini dalam hal restitusi ya, bukan dikontrol. Nah, ini posisi kontrol tadi sudah beda. Oke. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Prinsip yang harus kita pahami dan kita jalankan adalah setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tak perlu yakin kau tadi melakukan itu karena ada sesuatu yang kau perjuangkan, bukan begitu. Jadi tidak langsung menghukumi, memvonis bahwa dia memang sudah salah. Itulah di sini validasi tindakan yang salah. Jadi kira-kira kata-katanya seperti apa? Ya, mungkin tadi seperti kata Pak Sehan, seperti teman ya, begitu. Ya, ada kemiripannya. Tapi ini kata-katanya, kamu masih punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Nah, ini kata-katanya. Artinya validasi tindakan salah itu kita percaya bahwa dia sedang mencari memenuhi kebutuhannya sehingga dia berlaku seperti itu. Jadi jangan langsung menyalahkan dia. Begitu ketika dia berbuat salah. Lalu menanyakan keyakinan. Di sini prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif dan mampu mengatasi masalah secara mandiri. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Apa keinginan kelas kita? Nah, ini keinginan kelas yang sudah sepakati sebelumnya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tinggal menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lalu nilai apa yang sudah disepakati bersama? Yang sudah kamu langgar apa? Ini. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Nah, ini rangkaian kata-kata ketika melaksanakan restitusi tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu Suster, Bapak Ibu, ini hanya satu video saya putarkan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat. Mungkin sebentar saja Bapak Ibu. Baik, silakan masuk. Silakan duduk kita. Terima kasih kita sudah datang ke ruangan ini. Kita tahu apakah korban dan nah, begini juga. Kalau memperhatikan itu serius sekali tidak menjalankan tugas ini. Kira-kira kita kenapa seperti itu? Tidak sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, lalai dan tugas kita. Itu namanya wajar sebagai manusia. Tapi kalau kita tidak, apa yang menjadi keyakinan kelas? Apa yang keyakinan kelasnya sudah terlalu? Lalai yang menyelesaikan tugas ya. Kira-kira menurutku apa yang kita lakukan untuk selanjutnya? Kalau waktu itu supaya karena bulannya yang juga menjadi terus ya. Dan kalau itu kita lakukan dari supaya apapun tugas yang kita bisa selesai dengan baik ya. Cukup sampai di sini juga. Sekarang kami sudah bisa kembali ke dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, untuk penerapan budaya positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian.
Ini kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih kepada suster Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Terima kasih. Pagi ini Pak Guru mau ajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas kita. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas ini, Pak Guru mau bertanya, apa yang kamu impikan, apa yang kamu dambakan terhadap kelasmu ini? Impian atau dambaan kelas apa yang harus terjadi dalam kelasmu ini? Itulah yang disebut dengan kelas impian. Kelas impian yang bagaimana yang kamu dambakan di kelasmu ini terjadi. Contoh, dilarang saling mengejek. Ada yang pernah saling ngejek? Dilarang menyebut nama orang tua. Contoh yang lain misalnya mendengarkan Pak Guru, Ibu Guru waktu mengajar. Nah, itu kira-kira contoh yang menjadi impian kelas kita. Supaya menjadi kelas yang damai, tenang, pastilah ada sesuatu yang harus kita lakukan, kan? Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan kertas polset. Kamu isi kira-kira apa yang menjadi impianmu terhadap kelasmu ini. Apa yang akan terjadi di benakmu yang kamu harapkan terjadi di kelasmu ini. Baik hubungan kita Pak Guru dengan kamu, baik hubunganmu dengan teman, baik waktu bermain di kelas ini. Bagaimana sikap? Itu yang kamu harus tuliskan di sini. Oke? Tulis satu saja. Saya bagikan, kamu tuliskan ya. Oke, sudah selesai semua. Kasih Mika. Bawa ke sini buat lemnya tempelkan. Nanti susun rapi di sini ya, biar muat ya. Ayo susun lagi Arjuna. Lawannya buat jenang. Selanjutnya kasih secara antri ya. Apa yang menjadi impian kita terjadi di kelas kita ini. Sekarang coba dulu kita apa yang kita tulis di impian kelas ini. Kita lihat dulu satu persatu ya. Saya panggil dulu dua orang ke depan menemani membantu Pak Guru. Maju dulu Juna. Apalagi satu lagi perempuan. Abre. Ini Juna, Abre. Baca dulu Juna. Kita mau menentukan apa-apa saja yang menjadi yang harus kita lakukan untuk mencapai impian kelas kita. Pak, ini apa bertanya? Semua saling berteman tanpa membedakan fisik teman-teman. Oke. Ini apa ini, Dek? Mempunyai teman. Oke. Silakan duduk. Pak,
Kesimpulannya, Pak Guru, kita cari kesimpulannya apa yang menjadi harus kita buat untuk mewujudkan kelas impian kita. Harus apa yang kita buat? Di sini Pak Guru baca satu persatu ya, dengarkan. Siapa yang tadi merasa dirinya, oh itu tidak tadi, ya, coba Pak Guru bacakan sekali. Ini semua saling berteman tanpa membedakan fisik teman-teman. Berarti itu yang menjadi harapannya apa? Berarti yang harapannya adalah impian yang terjadi dengan saling berteman tanpa membedakan adalah saling menghargai. Kalau mengejek menghargai enggak? Enggak, berarti saling menghargai. Saling menghargai itu termasuk itu berteman bagi semua tanpa membeda-bedakan dia pendek, tinggi, keriting, lurus rambutnya, warna kulitnya putih, gemuk, lurus, tidak ada. Kalau saling menghargai itu tidak ada memandang itu. Kemudian mempunyai kelas, memiliki kelas yang bersih, memiliki kelas yang indah. Berarti apa yang harus kita buat di sini? Menjaga dan menjaga kebersihan. Oke. Lalu tepat waktu datang ke sekolah dan harus tertib saat masuk kelas dan nggak ada kasus. Nggak ada kasus maksudnya masalah ya. Nggak ada masalah. Berarti tepat waktu datang ke sekolah dan harus tertib saat masuk kelas dan nggak ada kasus. Berarti kira-kira apa ini? Kira-kira taat menaati peraturan. Oke. Kelas yang nyaman, rapi dan tidak ada sampah yang berserakan. Berarti maksud dia menjaga kebersihan. Semoga kelas ini sampai damai dan tidak ada kasus. Saling menghargai. Berikutnya, tidak membilang nama orang tua. Termasuk kemana? Saling menghargai. Apa sih dan menjaga sekolah? Berarti di sini harus ditambah saling menghargai dan menyayangi. Tadi antara guru dan siswa saling mengasihi. Berarti kita harus saling menyayangi, kan? Terakhir, kelas yang tertib, sopan dan tidak saling mengejek. Agar sopan, saling menyapa dan menghargai. Berarti masuk dia ke saling menghargai dan menyayangi, menjaga kebersihan, menaati peraturan. Baru mendengar guru saat mengajar atau menjelaskan. Boleh. Nah, dari semua, kalau kita saling menghargai, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh melawan-lawan, menyayangi, kan? Kalau menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan, kan begitu? Tidak boleh buang sampah sembarangan, mencoret-coret meja. Nah, ini masih ada ya. Ini yang harus dilaksanakan. Menaati peraturan, datang ke sekolah tepat waktu. Apalagi menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru tepat waktu. Mendengar guru saat mengajar, dengar dengan baik, tidak berjalan-jalan, tidak bermain-main waktu mengajar.
saling menghargai. Gerakan kerasnya menjaga kebersihan. Nampak tadi kita sepakati kan? Tidak apa-apa kalau tidak semua. Tadi kan oke. Fran, Andre, Andre. Oke. Berarti inilah yang harus kita sepakati dan laksanakan bersama di kelas ini. Pertama, sama-sama dulu. Apa yang pertama? Saling menghargai dan menyayangi. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, mengatur peraturan. Keempat, mendengar guru saat belajar. Karena dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Memiliki nilai-nilai yang mengukur yang perlu diperjuangkan. Karena membangun kesadaran diri agar menjadi orang yang lebih baik.